maka dari itu kita harus mereprogram subconscious mind kita apabila di subconscious mind kita ini ada yang salah, ada sesuatu yang salah. Karena kalau misalkan sesuatu yang salah itu terus-menerus ada di dalam subconscious mind, ya pikiran itu akan mensabotase kita. Pikiran itu akan menahan kita untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Banyak orang yang memiliki tingkat kesalahan program pikiran sampai 95% gitu. Jadi ada yang 77% itu penelitian globalnya, ya, penelitian umumnya. Nah sekarang terus bertanya, pernahkah kalian bertemu dengan orang yang gagal? Itu udah biasa ya, biasa. Tapi pernahkah kalian bertemu dengan orang yang takut sukses? Ada nggak? Ada orang yang takut sukses. Kok bisa itu ada? Kenapa? Karena itu program mental yang salah yang tersimpan di subconscious. Nah di sini jadi ada dualitas pikiran ya. Di sini ada subconscious mind, ada subconscious mind ya. Jadi keduanya bekerja bergantian ya, dalam diri kita juga bekerja bersamaan. Dalam satu momen dia bekerja bergantian antara conscious mind dan subconscious mind. Dalam satu kondisi dia bekerja bersamaan, tapi come and go. Sesuatu yang tersimpan di conscious mind ataupun subconscious mind itu masih come and go ya, masih tangible, belum immutable, belum eternal, karena itu masih level soul. Nah, sekarang bahwa yang namanya pikiran itu ada kondisi normal, ada kondisi di luar normal ya. Contoh, pikiran kondisi normal dia tidak bisa fokus hanya pada satu hal ya, secara terus-menerus, makanya belum bisa fokus, makanya butuh meditasi, inquiry itu supaya powerful. Karena kalau udah pikiran kemana-mana ke past, future ya, menghayal apa gitu, itu powerless. Akhirnya ya menghambat kanan kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi mental kita. Nah sekarang ada pikiran di luar normal. Itu saat kita melatih diri untuk memusatkan perhatian hanya pada satu objek atau pikiran saja dari luar normal. Nah sekarang kita bagaimana melatih pikiran di luar normal gitu. Ya, seperti hanya fokus itu, ketika hanya fokus pada satu objek saja, seperti God, Tuhan, ataupun the self, gitu kan. Berarti beyond mind ya, tidak melampaui pikiran. Kalau udah beyond mind apa? Beyond mind, beyond time and space. Ya. Jadi time ke timeless, dari form ke formless. Ya. Karena kalau udah timeless, formless itu powerful. Consciousness kita unity, universal consciousness dengan alam ini, dengan seluruh keberadaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kembali tentang self-inquiry meditation yang sebelumnya kita sudah bahas secara singkat di lecture yang sebelumnya, di mana di lecture sebelumnya itu kita membicarakan tentang transcendental meditation, bagaimana kita bisa mencapai core diri kita dengan melakukan transcendental meditation, dan salah satu cara untuk mempraktekkan transcendental meditation adalah dengan melakukan self-inquiry. Nah, jadi di sini kita akan mulai dengan satu pertanyaan yang benar-benar identical banget dengan self-inquiry, yaitu who am I? Nah, who am I ini bisa dilihat dari sisi mental dan spiritual. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan pada lecture yang sebelumnya, banyak sekali orang yang masih terjebak di dalam kesadaran mental, atau dia masih melakukan transcendental meditation itu di level mental begitu. Jadi kalau misalkan kita masih berada di dalam kesadaran mental, itu artinya masih changeable. Jadi pikiran kita
pikiran kita masih bisa berpindah-pindah, pikiran kita tidak kokoh, kuat, dan masih bisa goyah. Nah, lalu ada juga yang namanya conscious and subconscious mind, dimana kalau misalkan conscious mind itu merupakan pikiran sadar, sedangkan subconscious mind itu merupakan pikiran alam bawah sadar. Nah, cara bekerja pikiran ini juga ada 3, atau manusia berpikir dalam 3 dimensi, yaitu ide, gambaran mental, dan emosi. Nah, setiap ide akan menghasilkan gambaran mental yang mengaktifkan emosi tertentu. Jadi 3 dimensi ini merupakan sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang berurutan. Apabila seseorang misalnya seseorang mengatakan ini deh pacar deh gitu, misalkan pacar kalian gitu. Nah, itu kan pacar itu kan suatu konsep gitu kan, maksudnya suatu orang, tapi kalian memiliki konsep tertentu di dalam pikiran kalian. Nah, ketika orang sedang membahas tentang pacar kalian, ya pasti akan ada ide yang muncul, akan ada suatu gambaran mental. Nah, gambaran mental ini akan terkoneksi terhadap emosi. Nah, kenapa emosi ini bisa aktif, kenapa emosi ini bisa ter-elicit gitu, ter-evoke, itu karena ya kalian memiliki memori-memori tertentu gitu. Jadi ide itu akan mengaktifkan emosi tertentu karena kalian memiliki memori tertentu gitu, memiliki ide tertentu terhadap suatu subjek ini. Menurut penelitian, pikiran kita itu sama seperti komputer. Jadi cara kerja pikiran kita itu sama seperti komputer. Pasti kita sudah pernah mendengar bahwa kapasitas memori kita itu sama seperti berapa GB atau berapa terabyte. Nah, sama juga seperti komputer, pikiran kita juga memiliki program. Maka dari itu ada yang dinamakan oleh reprogramming subconscious mind. Reprogramming subconscious mind itu apa? Jadi seperti yang kita tahu, subconscious mind itu merupakan alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar ini tidak seperti pikiran sadar. Kalau misalkan pikiran sadar itu ada yang rasional dan irasional, sedangkan pikiran bawah sadar ini betul-betul hanya mengerjakan apa yang kita pikirkan di pikiran sadar. Jadi dia tidak akan menyaring kembali, dia tidak akan memikirkan kembali, tapi dia hanya tugasnya hanya mengerjakan apa yang dikontrol oleh pikiran sadar gitu. Maka dari itu kita harus mereprogram subconscious mind kita apabila di subconscious mind kita ini ada yang salah, ada sesuatu yang salah. Karena kalau misalkan sesuatu yang salah itu terus-menerus ada di dalam subconscious mind, ya pikiran itu akan mensabotase kita. Pikiran itu akan menahan kita untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Maka dari itu kita dapat secara sadar menginstal pikiran yang dapat mensabotase kita. Jadi kita dapat secara sadar menginstal pikiran di dalam subconscious mind yang dapat mensabotase kita. Karena 77% dari program mental yang kita punya itu adalah program mental yang salah. Nah, kalau misalkan kita memiliki program mental yang salah, ya kita tidak akan bisa berkembang, kita tidak akan bisa menjadi versi yang lebih baik daripada diri kita yang sekarang. Nah, ada 2 kondisi pikiran, yaitu pikiran normal dan pikiran di luar normal. Nah, pikiran di luar normal ini bukan dalam artian yang buruk, tapi pikiran di luar normal ini maksudnya adalah beyond pikiran yang sadar, beyond pikiran yang normal. Nah, kalau misalkan pikiran normal, itu adalah pikiran yang berpindah-pindah dan tidak dapat fokus pada satu hal saja. Ya, seperti kita sekarang ini, kalau misalkan kita masih berada dalam state pikiran normal, ya kita tidak bisa mengosongkan pikiran kita tidak bisa set aside hal-hal yang lain yang dapat mengganggu fokus kita. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau misalkan fokus kita terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, kita akan menjadi powerless. Power kita akan berkurang, kita tidak akan bisa memanifestasikan fokus kita dan energi kita terhadap satu hal yang mau kita capai gitu. Nah, pikiran bawah sadar kita itu seperti lahan kebun. Apa yang kita tanam di
lahan kebun pikiran bawah sadar kita adalah apa yang akan terjadi. Nah, di sini kita menganalogikan pikiran itu sebagai benih. Jadi apabila kita menanam benih pikiran tersebut ke dalam pikiran bawah sadar kita, nah itulah apa yang akan terjadi. Karena kembali lagi, pikiran bawah sadar itu tidak menyaring. Pikiran sadar itu hanya melakukan instruksi dari pikiran bawah sadar itu hanya melakukan instruksi dari pikiran sadar kita. Begitu. Ya, kalau misalkan kita membicarakan hal yang positif, apabila kita memikirkan hal-hal yang positif, apabila kita mensugesti diri kita bahwa kita akan sukses, kita akan berhasil, ya maka pikiran bawah sadar kita juga akan berpikir seperti itu. Jadi kita secara subconscious, secara unconscious, kita akan melakukan action yang akan membawa diri kita terhadap apa yang kita pikirkan gitu. Nah, pikiran sadar itu seperti kapal yang diarahkan oleh kapten kapalnya. Sedangkan pikiran bawah sadar itu seperti awak kapal yang melakukan semua instruksi yang diberikan oleh kapten kapal gitu. Pikiran sadar itu memeriksa informasi yang masuk, lalu dia membandingkan, lalu dia menganalisis informasi dan memutuskan action yang akan diambil gitu. Nah, ada juga yang namanya hukum pikiran. Pikiran itu kita akan mendapat aksi atau respon dari alam bawah sadar sesuai dengan pikiran yang ada di dalam alam sadar kita. Ya, seperti yang sudah kita analogikan tadi, yang kapten kapal dan awak kapal. Kapten kapal itu pikiran sadar akan mengendalikan pikiran kita, sedangkan awak kapal atau pikiran alam bawah sadar itu akan merespon atau melakukan yang kita pikirkan di alam sadar kita. Oke, dan pikiran bawah sadar ini tidak pernah tidur dan selalu bekerja. Sama seperti kita mengedipkan mata, itu kan semuanya terjadi secara otomatis. Terus seperti organ-organ di dalam tubuh kita ini kan melakukan mekanisme yang tidak kita suruh, tidak kita perintahkan secara sadar. Jadi ada satu sistem di otak yang sudah memerintahkannya secara otomatis gitu. Sama seperti pikiran bawah sadar selalu bekerja dan tidak pernah tidur. Nah, lalu kita akan membahas tentang konsep diri. Nah, konsep diri atau self concept itu seperti yang sudah kita bahas 2 minggu lalu juga, berasal dari apa yang kita percaya, dan juga omongan orang yang kita percayai sebagai kenyataan. Jadi contohnya, apabila orang mengatakan bahwa kita pintar, ya kita akan mempercayai bahwa diri kita sendiri ini pintar. Apabila orang mengatakan sesuatu yang buruk pada kita akan mempercayai bahwa kita juga buruk gitu. Nah, kuat dan tidaknya pendukung meja konsep diri itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah siapa yang memasang, yang kedua adalah seberapa tinggi intensitas emosi pada saat kaki meja konsep diri tersebut dipasang. Apakah pada saat meja konsep diri itu dipasang kita sedang senang atau sedih atau malu. Kalau misalkan kita sedang senang, contohnya seperti kita sedang dipuji, pasti kita langsung percaya, kita langsung membuat konsep diri kita langsung membangun konsep diri kita sebagai orang yang bisa dibanggakan orang lain. Sedangkan pada saat kita sedih, pada saat kita malu, pada saat kita dipermalukan orang, ya kita langsung membangun konsep diri kita sebagai orang yang memalukan gitu. Jadi semua itu juga bergantung pada repetisi atau pengulangan. Semakin sering kita membangun konsep diri kita, mau itu baik ataupun buruk, maka semakin kuat pula dan semakin kokoh pula konsep diri tersebut. Jadi semakin kuat pula belief kita, semakin kuat pula kepercayaan kita terhadap
suatu konsep diri yang menginvolve opini orang lain terhadap kita gitu. Nah, lalu ada juga komponen self concept yang pertama itu adalah self ideal, yang kedua adalah self image, yang ketiga adalah self esteem. Nah, yang pertama ini ideal itu merupakan diri yang ingin kita capai. Ya, kalau misalkan kita ngomong tentang ideal ya pasti kita memiliki suatu idea, memiliki suatu konsep atau goal. Misalnya kita pengen jadi orang yang pintar, kita pengen jadi orang yang cantik, kita pengen jadi orang yang dihormati, ya itu merupakan ideal gitu. Tergantung kondisi jiwa kita pada saat itu. Maka dari itu, self ideal itu bergantung pada level jiwa. Sedangkan jiwa kita ini seiring berjalannya waktu, seiring kita berkembang, jiwa kita ini pasti akan juga bisa berkembang dengan menjadi yang lebih baik, bisa juga diminish menjadi yang lebih buruk. Jadi ya self ideal kita ini bergantung pada level jiwa kita, apa yang jiwa kita inginkan, di mana level jiwa kita pada saat itu. Nah, jadi self ideal ini masih bisa berubah-ubah. Yang kedua adalah self image atau cerminan diri. Cerminan diri itu merupakan cara kita melihat diri sendiri dan konsep yang muncul setelahnya. Nah, dengan self image kita akan senantiasa melihat di dalam cermin ini gitu. Jadi kita selalu bercermin pada si self image ini gitu loh. Yang ketiga itu adalah self esteem. Self esteem atau harga diri itu ya seberapa suka kita terhadap diri kita, seberapa tinggi kita menilai diri kita. Dan harga diri ini sangat berperan terhadap prestasi dan pencapaian. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah melihat diri kita sebagai orang yang rendah, kita memiliki harga diri yang rendah, pas kita setiap mau mulai sesuatu atau setiap kita mau melakukan sesuatu, kita udah pesimis duluan, kita udah tidak percaya kalau misalkan kita akan berhasil duluan gitu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita untuk punya suatu self konsep yang baik dan memiliki harga diri yang baik. Karena kalau misalkan self konsep kita baik, otomatis harga diri kita juga akan baik gitu. Nah, bagaimana cara membangun harga diri? Harga diri itu dibangun dengan melakukan sesuatu. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, contohnya ya kita menulis pikiran kita menulis gagasan kita, dan tiba-tiba nanti akan ada orang yang memuji, saya setuju dengan gagasan kamu, saya setuju dengan pikiran kamu bagus, kamu memiliki opini yang baik, kamu pandai mengekspresikan diri kamu. Nah, dari situ kita bisa membangun harga diri kita. Nah, maka dari itu kunci untuk membangun harga diri adalah lakukan semua tanpa ekspektasi, lakukan semua hal ya dengan ikhlas gitu loh, karena kamu suka, karena kamu memang mencintai hal itu. Nah, dari situlah kamu bisa, dari feedback itulah kamu bisa membangun harga diri. Maka dari itu sangat penting juga untuk memfilter feedback yang kita dapat, apakah itu kritik yang membangun, apakah itu bisa berkontribusi untuk pembangunan self concept kita gitu, untuk mencapai self concept yang baik. Sangat penting untuk melakukan, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah untuk melakukan self-inquiry meditation agar kita tahu orang seperti apa sih, atau state seperti apa sih yang ingin kita capai.